Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya setiap dari kita pagi hari ini rindu untuk selalu menyembah Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau. Amin Tuhan. Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Ku yakini
Dengan kerendahan hati kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan bertata atas kehidupan kami, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Allah yang luar biasa, yang selalu mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bersama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah. Kasih Allah Amin Tuhan. tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur. Lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir. Amin Tuhan. Dengan sukacita, Cita-citaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Dengan Raja. sukacita, Cita-citaku amin. dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang terbesar dan Allah yang termulia. Amin. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada
biarlah semua memuji-Mu. Amin Tuhan, biarlah semua memuji nama-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin, haleluya. Memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. sebab hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Seluruh bumi memuji nama-Mu, sebab ajaib perbuatan-Mu Yesus. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama-sama. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa hanya Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu memberi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih
lebih dari harta. Haleluya Yesusku. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kenalah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. sebab hanya Engkau ya Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlu. Engkau yang menyediakan yang kami butuhkan. Terima kasih Yesusku. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan hati kami serahkan pikiran kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kita baru saja saudara memperingati hari kebangkitan Yesus. Hari Paskah kebangkitan Yesus. Di bulan yang lalu, awal bulan lalu. Dan pagi hari ini saya masih ingin tetap berbicara tentang pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus. Bahkan pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah berbicara tentang kubur Yesus. Kubur Yesus. Saudara, bila mana kita berjalan di setiap pemakaman atau makam ya, saya pun sering berjalan keliling, melihat di kiri kanan selalu ada batu nisan yang tertulis di sini atau terbaring ya, sekian atau orang atau bapak atau ibu atau anak
Nama disebut. Ya. Dikatakan di dalam kubur itu, here lies the body of. Here lies the body, di sini terbaring tubuh seorang bapak lah, seorang ibu, seorang anak, seorang nenek. Tapi saudara, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana dengan kubur Yesus. Apa yang tertulis di kubur Yesus? Tahukah saudara? Bukan di sini, ya, terletak, tetapi berbeda sekali. Di kubur Yesus dikatakan, He is not here. Dia tidak ada di sini. Betapa berbeda dengan kubur kita semua, kubur manusia. Di sini terbaring. Tapi kubur Yesus tertulis, Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. He is not here. He is risen. Dia sudah bangkit. Mari kita mendengarkan apa yang diucapkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5 bagian B saja. Ketika para wanita datang ke kubur Yesus untuk melawat tubuh Yesus, ya, apa yang mereka jumpai? Mereka menjumpai 2 orang malaikat utusan surga yang berbicara kepada para wanita ini dengan ucapan demikian. Lukas 24 ayat 5b. Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Di berita pertama yang didengar oleh para wanita. Luar biasa. Yesus tidak memiliki kuburan, hanya 3 hari. Itu pun kuburan yang dipinjam, bukan kuburnya sendiri. Kubur Yusuf Arimatea. Luar biasa. Saudara, Yesus yang sudah bangkit. Saudara, ketika pendeta Billy Graham pada tahun 1947 mengadakan penginjilan di Jerman, dia kaget sekali ketika dia ada di situ, sudah tiba di Jerman dan mengadakan penginjilannya. Maka tiba-tiba dia mendapat telepon dari Perdana Menteri yang saat itu memimpin, ya, negara itu. Dia berkata, Bapak Pendeta Billy, dapatkah engkau datang? Dapatkah engkau datang sebentar ke kantorku? Aku ingin bertemu dengan Bapak. Maka datanglah Pendeta Billy Graham ke kantornya. Dan tahukah saudara apa yang dipertanyakan oleh Perdana Menteri Jerman itu? Dia bertanya, Pendeta Billy, adakah engkau percaya bahwa Yesus benar telah bangkit? Oh, Pendeta Billy Graham lalu menjawab, ya, saya percaya tentang kebangkitan Yesus, benar dia sudah bangkit. Maka Perdana Menteri itu berkata, saya pun percaya. Karena kalau Yesus tidak bangkit, keadaan dunia ini benar-benar tidak ada harapan. Apalagi setelah perang dunia yang kedua itu begitu banyak yang meninggal. Maka dia lanjutkan ceritanya dan berkata kepada Pendeta Billy Graham, dia berkata, tahukah Bapak, setiap hari saya pulang dari kantor, maka saya mempelajari tentang kebangkitan Yesus. Itu luar biasa, saudara. Ada sebuah ayat, saudara, yang terkenal di dalam kitab Ayub, yang merupakan kitab yang tertua di dunia ini. Apa yang dikatakan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat 14. Pertanyaan yang berbunyi demikian, kalau manusia mati, dapatkah dia hidup lagi? Kalau manusia mati, dapatkah dia hidup lagi? Oh, saudara, jawabannya apa? Pasti, dia pasti dapat hidup lagi.
Sebab di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ketiga pun dikatakan ada waktunya untuk lahir, ada waktunya juga untuk mati. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Dan itu yang terdapat di seluruh dunia. Manusia lahir mati, lahir mati. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau begitu sekarang kita mau belajar apa sih? Sesudah kematian ada apa? Mari kita lanjutkan saudara. Membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6 yang kita tahu bahkan kita sering nyanyikan. Di mana Yesus ketika masih hidup, belum naik ke salib. Dia berkata, aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Dan aku adalah kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang kita hafal. Bukan dia berkata akulah. Saya kurang setuju dengan kata akulah. Tetapi I am the way. I am the life. Aku adalah hidup. Aku adalah kebangkitan dan aku adalah hidup. Saudara, dan Yesus tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan dengan mengucapkan sebuah ayat di dalam ayat yang ke-19. Pasal yang sama. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Sebab aku hidup, bagian yang terakhir saja. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Nah, saudara, renungkan ya bagi hari ini. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Pengikut-pengikut Yesus, jangan khawatir. Dunia boleh semakin hari semakin bobrok. Tidak ada harapan. Kalau kita melihat ke depan seolah-olah tidak ada masa depan cerah. Jangan khawatir. Yesus berkata, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Saudara tidak akan mati kelaparan. Tidak. Pegang janji Tuhan. Bahkan ayat ini saudara, saya baca kisahnya, menyebabkan seorang pemuda yang memang Kristen ke gereja tiap minggu tapi tidak ada pertobatan. Pada satu ketika karena kekesalan di dalam hatinya terhadap ayahnya yang sangat keras terhadap dirinya, maka pemuda ini berusaha membunuh diri dengan meminum racun. Ketika ibunya melihat hal itu, dia langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Terbaring di rumah sakit, ibu menjaga, duduk di samping tempat tidurnya. Pada satu hari datang seorang pendeta ke dalam kamarnya dan menyerahkan sebuah kitab Injil Yohanes, ya, yang kecil, dan berahkan kepada ibunya dan berkata, ibu, ini ibu, baca ibu untuk putra ibu. Maka kebetulan ibunya membacakan kepada putranya Injil Yohanes pasal 14. Di mana dia katakan sampai kepada ayat 19, ibunya membaca, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Maka pemuda ini langsung sadar. Dan saat itu juga dia bertobat. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika keluar dari rumah sakit, dia masuk sekolah teologi dan belajar. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Masih muda. Lulus sebagai seorang hamba Tuhan. Menjadi penginjil. Dia pergi ke berbagai-bagai negara. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Sampai akhir hidupnya. Ini kisah nyata. Gara-gara ayat ini saudara. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Gak usah khawatir. Ada masa depan cerah bagi saudara. Kalaupun kita mati, gak khawatir, gak usah bingung. Kita akan hidup lagi. Ada kekekalan, ada hidup yang kekal. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Hidup yang kekal bukan di sini, tapi di seberang sana, di surga. Jadi saudara, di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya menganjurkan Bapak Ibu membaca 1 Korintus 15 seluruh pasal. Hanya 58 ayat di rumah. Saudara baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58. Tertulis di sana dengan jelas tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan Yesus, tubuh kita yang akan dibangkitkan. Sangat jelas. Makanya dikatakan di dalam ayat yang terakhir, sebab itu gak usah engkau khawatir. Sungguh-sungguh di dalam berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, sebab ada kebangkitan. Gak apa-apa, mati oke, mati langsung pindah tempat, masuk surga. Yohanes 14 juga ayat 1 sampai ayat 3. Jangan susah, jangan khawatir. Aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, supaya kalau tempat selesai, maka aku akan bawa kamu ke tempat yang sudah kesediakan. Bukan rumah-rumah biasa, bukan rumah gubuk, istana yang disiapkan bagi saudara dan saya. Supaya kata Yesus, di mana aku ada, di situ kamu pun akan ada. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Itu luar biasa, saudara. Bukan hidup di sini, hidup di seberang sana. Oke, di dalam 1 Korintus 15 saya kutip satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang ke-17, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia. Ngapain datang berbakti tiap minggu kalau nggak ada kebangkitan orang mati? Makanya saya sarankan jemaat baca 1 Korintus 15 seluruh pasal. Ada kebangkitan orang mati. Nggak usah khawatir. Makanya saudara jangan berkata, loh kenapa kok ada orang Kristen kok mati? Iya mati harus. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Tapi jangan khawatir, ada kebangkitan. Dan kebangkitan bagi semua orang. Satu kebangkitan bagi orang yang percaya langsung mewarisi surga. Satu kebangkitan bagi orang yang tidak percaya Tuhan, dibangkitkan bersama-sama. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Jadi ada kebangkitan, jangan khawatir. Makanya tidak sia-sia saudara berbakti setiap minggu. Berusahalah datang menyembah Tuhan. Kita lanjutkan sekarang. Tidak heran saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, ketika Lazarus meninggal, sudah dimakamkan 4 hari lamanya. Maka kedua kakak wanita dari Lazarus begitu bersedih karena mereka sudah minta Yesus datang, berdoa supaya Lazarus gak mati. Kok Yesus gak datang-datang? Sampai adiknya meninggal, sampai dikubur udah 4 hari, baru Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, kedua wanita ini menangis dan berkata, Tuhan, coba kalau engkau ada di sini, adikku gak bakal mati. Apa yang diucapkan Yesus? Dia tidak langsung berbicara ini dan itu, dia hanya berkata, aku, Yohanes 11 ayat 25 dan 26, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Lalu saudara bertanya, kok ada orang Kristen yang mati? Ya mati, tapi akan hidup, akan dibangkitkan.
Dan saat itu kita tahu kisah Lazarus, dia memang dibangkitkan. Ya. Tidak heran saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, Rasul Yohanes berkata demikian. 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa yang disebut dengan anak di sini? Huruf besar, tidak lain Yesus, anak Allah, putra Allah. Demikian besar kasih Allah, dia mengutus anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang memiliki anak, yaitu Yesus, memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak atau Yesus, tidak memiliki hidup. Begitu jelas firman Allah. Berarti saudara, Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Yesus satu-satunya. Sekarang, karena Yesus hidup, tadi dia sudah katakan kamu pun akan hidup, maka kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, kita memiliki pengharapan yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Satu hidup yang penuh harapan. A living hope, bahasa Inggris. Karena kebangkitan Kristus, maka bagi kita memiliki pengharapan yang hidup. Waduh, luar biasa. A living hope. Dunia ini tidak memberikan harapan bagi kita. Bahkan yang ada keputusasaan. Tidak ada harapan di mana-mana. Tetapi di dalam firman Tuhan bagi saudara dan saya yang memiliki anak, yang percaya kepada Yesus, ada harapan. Ada pengharapan yang hidup, a living hope. Bukan pengharapan yang sia-sia. Berikut bukan sekedar pengharapan yang hidup, tetapi kita memiliki pengharapan yang sangat berbahagia. A blessed hope. Bukan sekedar a living hope, a blessed hope. Pengharapan yang sangat diberkati, yang berbahagia. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. A blessed hope, pengharapan yang sangat berbahagia. Oh wahai umat Kristiani, saudara dan saya pagi hari ini, dengarlah firman Tuhan yang berkata bahwa saudara memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang bahagia, a blessed hope. Tidak berhenti di situ. Apalagi ayat yang lain kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Satu pengharapan yang abadi, an eternal hope. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan itu bagaikan jangkar yang kuat. Ya, saudara tahu apa arti jangkar bagi sebuah kapal, para pelaut? Tidak ada sebuah kapal tanpa jangkar. Kalau dia sudah mau berlabuh di sebuah pelabuhan, selalu jangkar dikeluarkan, dipasang. Maka perahu itu aman, kapal itu aman.
Dan ini pengharapan kita bagaikan jangkar yang kuat dan aman. Kenapa? Yesus yang sudah masuk lebih dahulu ke dalam tabir sebagai perintis. Ingat saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, tabir di bait Allah robek menjadi dua. Bukan begini tapi begini. Maksudnya apa? Ya. Dulu para imam saja yang boleh masuk ke dalam tabir. Itu pun setahun satu kali. Orang biasa gak boleh. Tapi waktu Yesus mati, tabur itu terbelah begini. Dengan maksud apa? Supaya setiap orang boleh masuk langsung ke dalam hadirat Allah. Ku masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Allah yang kudus. Dengan kita boleh masuk dengan bebas. Sebab Yesus sudah bangkit. Dia sudah mati lebih dahulu dan bangkit. Kita memiliki jangkar yang kuat. Pengharapan yang abadi. Bukan sekedar pengharapan yang hidup, pengharapan yang abadi. Rendungkan kata abadi. Pengharapan yang kekal. Gak sementara. Ini saudara, pribadi Yesus yang sudah bangkit. Maka betapa berbahagia saudara dan saya. Saya tambahkan sebuah ayat di dalam Ibrani 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia, yaitu Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir di bait Allah yang robek. Yesus di atas kayu salib robek, hancur badannya. Mulai dari wajah sampai kaki. Hancur. Untuk apa? Saudara, menebus dosa kita. Supaya kita boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Tadi kita mengawali ibadah dengan ku masuk ruang maha kudus. Kok bisa? Boleh sekarang. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Dulu gak bisa. Dengan penyaliban Yesus di Bukit Golgota, kita dengan berani boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Menghadap hadirat Allah Bapa. Ku masuk dalam hadirat Allah, ruang yang maha kudus. Oh, segala puji dan syukur bagi Tuhan yang sudah rela mati bagi kita. Saya menutup, saudara, mengakhiri dengan sebuah ayat, tapi masih ada nanti terakhir ya. Sebelum terakhir, Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 18. Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu saudara, Yesus yang saudara sembah. Luar biasa. Dia yang sudah mati dan bangkit. Itu sebabnya kita baru baca ayatnya. Aku telah mati, tapi aku bangkit. Aku telah hidup dan hidup selama-lamanya. Tidak berhenti di situ, aku pegang kunci maut. Kubur saja gak bisa menahan dia kok. Dia langsung keluar, nongol dari kubur, bangkit. Dan kerajaan maut. Apa sih kerajaan maut? Kerajaan maut tidak lain adalah neraka.
Neraka itu kerajaan maut. Surga itu kerajaan Allah. Jadi ada dua kerajaan. Kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan iblis, kerajaan maut. Mudah-mudahan saat yang berikut atau kemudian hari saya bisa berbicara tentang kerajaan Allah ini. Yang sudah pasti tersedia bagi kita. Kerajaan maut, siapa yang mau berbicara tentang neraka? Waduh, luar biasa. Saudara, kebangkitan Yesus, saya akhiri khotbah saya dengan mengatakan kepada saudara bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Sama seperti oksigen untuk paru-paru, demikianlah pengharapan untuk kehidupan manusia. Namun yang ditemukan dalam dunia ini hanyalah tidak ada pengharapan dan keputusasaan. Ya, itu yang kita temui di dalam dunia ini. Saya mendengar dimanapun, aduh orang mengeluh, aduh dunia bisnis sepi dan lain sebagainya. Memang, dan akan makin lama makin sepi. Jangan harapkan dunia ini, harapkan Tuhan. Pengharapan kita yang kekal, yang abadi, ya, yang pengharapan yang hidup. Pegang Yesus. Kalau nggak pegang Yesus, ya udah putus asa. Dunia penuh dengan keputusasaan. Namun kita memiliki pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus. Ada harapan karena dosa dan kesalahan dapat diampuni oleh darah Yesus. Ada harapan untuk kita memiliki damai sejahtera, keyakinan, dan keamanan di tengah keputusasaan zaman ini. Di tengah keputusasaan, kita bisa menikmati damai sejahtera. Saya menikmati damai sejahtera, saudara, tiap hari. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, ya, karena Yesus sudah bangkit. Ada pengharapan bahwa Yesus segera akan datang kembali. Dan inilah yang disebut pengharapan yang bahagia. Blessed hope. Kenapa? Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kita yang sudah letih, lesu berjalan di dunia yang fana ini. Aduh, aku capek berjalan di dalam dunia yang fana. Ada lagu lama. Aku capek hidup di dalam dunia ini. Tiap hari ya begitu. Tapi ada harinya Yesus datang membawa kita menikmati kebahagiaan yang abadi. Di sana, di surga yang mulia. Untuk kita menikmati bersama-sama dengan Dia tempat yang luar biasa indah. Kerajaan Allah yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada harapan untuk menikmati langit dan bumi yang baru serta kerajaan Allah yang memerintah di bumi. Kerajaan Allah akan memerintah, akan tiba harinya. Kita umat Kristiani, pengikut Yesus, ikut masuk dalam kerajaan Allah. Makanya gak usah sedih, gak usah susah. Dunia makin lama makin bobrok, ya, gak ada harapan. Jangan mengharapkan dunia ini. Harapkan surga. Tempat kediaman saudara yang abadi bersama Yesus Kristus. Saya akhiri dengan 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Cocok bukan dengan Wahyu 1 tadi yang sudah saya baca? Wahyu 1 tadi ayat yang ke-17 dan 18. Aku mati, tapi aku hidup. Aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Di
Sini Timotius berkata, Yesus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, saya jamin saudara dan saya akan menikmati hidup yang tidak dapat binasa. Asal saudara tekun beribadah pada Yesus. Jangan tinggalkan dia. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang ngapain ke gereja, nanti begini, nanti begitu. Ada ancaman mungkin akan datang nanti di hari-hari mendatang. Jangan takut, jangan tinggalkan Yesus. Sebab dia satu-satunya sumber kehidupan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Jangan menyanyikan lagu sebab dia hidup. Ada hari esok. Nyanyikan dengan penuh keyakinan sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Sebab dia hidup. Menyanyi dengan penuh kesadaran, keyakinan. Haleluya. Yakin dan percaya Kau hidup. Ada hari esok bagi kami yang Kau siapkan di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami, untuk keampunan dosa kami, untuk kesembuhan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh darah dan tubuh kami sudah disembuhkan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji
Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.